lagi nih bareng aku Deraka. Di kesempatan kali ini aku mau bahas sedikit tentang shockbreaker yang aku pakai di Varioku DC Fabi, yaitu dari VND tipenya AK111B1 ya, satunya 3 kali. Bukan kita sih, aku bakalan bahas shockbreaker ini, gimana sih pengalamanku setelah pakai beberapa bulan pakai shock ini. Ini aku lagi perjalanan on the way Semarang. Ya sekalian ngevlog deh, sekalian nyoba pakai testing sesuatu yang baru. Oke, kita lanjut aja. Jadi aku beli ini tuh di Jakarta tapi melalui online. Nanti aku bakalan cantumin di mana sih aku belinya. Terus harganya berapa? Harganya tuh 750.000. Aku beli 750.000 tuh untuk seri yang ini, VND AK11B1. Ini tuh setauku untuk saat ini tipe tertinggi dari VND. Jadi kalau untuk yang Vario tuh, Vario 125, 150 tuh 750.000. Kalau untuk NMAX tuh 1.100.000 apa ya, apa berapa gitu. Pokoknya nanti kalian bisa tanya-tanya atau langsung tanya ke adminnya VND. Terus apa aja yang kita dapat di dalam kemasannya tuh, ya jelas shockbreakernya. Terus ada kunci-kuncian kayak kunci L, terus ada kayak batang besi gitu. Itu juga kayak buat bukan kayak sih, tapi itu kuncian untuk muterin springnya biar kita bisa atur preloadnya. Terus ada bushing tambahan, mungkin untuk yang ukuran ukuran bautnya yang lebih kecil. Setelah itu udah itu aja. Terus aku milih warnanya tuh yang springnya titanium, tabungnya juga titanium ya, biar nggak terlalu ngejreng banget warnanya, yang kalem-kalem aja. Karena VND itu juga pilihan warnanya ada banyak, ada yang kayak mirip-mirip Ohlins, ada yang kayak springnya merah segala macem gitu. Kalian bisa cek aja. Oh iya, kelupaan. Jadi waktu itu tuh aku pasang shocknya itu di Mas Budi, di Mas Bud, yaitu dia punya juga untuk tempat cuci motor, mobil, detailing, coating juga bisa. Jadi ntar aku kasih Instagramnya, di Bud Wash and Detailing. Sangat-sangat recommended. Dia ternyata bisa repaint, bisa bantu untuk restorasi, bisa bantu untuk modifikasi. Wah, kayak one stop service lah. Kalau untuk cucinya jos sih, harga sangat murah untuk motor ini, di bawah 5.000. Udah dapat sealant segala macem, udah detail lah, cucinya juga detail. Kalau mau detailing lagi bisa sekitaran 300 gitu, aku lupa deh kalau untuk Vario. Jadi waktu itu aku masangnya di Bud Wash and Detailing, nanti aku kasih Instagramnya. Ternyata bisa bantu pasang-pasang untuk modifikasi, bahkan restorasi juga bisa. Mau nge-repair dan repaint body motor juga bisa. Mantap lah pokoknya. Jadi kalian jangan sungkan-sungkan untuk kesana. Alamatnya juga di daerah Banyumanik kok. Dari Tembalang juga dekat, dari rumahku juga deket lah pokoknya. Oke, segitu aja. Lanjut. Terus langsung aja, kalau dari pengalamanku sih selama ini aku pakai ini buat harian udah enak banget. Semua fungsinya, semua setelannya berfungsi dengan baik. Yaitu mulai dari preloadnya, terus dari ribbonnya. Oh ya, ribbonnya ini ada 42 klik, yang menurutku tuh ini banyak banget. Karena setahuku rata-rata sih di angka 20-an ya, 30 pun juga jarang, tapi ini 42 klik. Jadi dari mulai soft ke paling hard tuh 42 klik. Kalian bisa adjust sesuai dengan referensi kalian. Misalkan kalian lebih sering riding sendirian, atau sendirian tapi bawa barang, atau berboncengan dan bawa barang dan segala macamnya, itu bisa kalian atur mulai dari preloadnya juga, ribbonnya juga. Kalau untuk kompresi belum ada, tapi ini tabungnya ada udaranya, cuman emang belum bisa di style aja kompresinya. Jadi ini tabungnya juga berfungsi kok, nggak yang tabung kosong gitu. Cuman yang lainnya tuh kayak di atasnya tuh, bagian atas tuh kayak sebagai pemanis aja. Kan ada kayak ulir-ulir gitu yang kayaknya bisa diputer-puter atau dimainin. Itu cuman pemanis aja sih. Terus untuk tadi mulai dari kalau menurut pengalaman kayak review gue ya, selama aku pakai beberapa bulan ini sih, untuk harian kadang aku pakai jalan jauh kayak ya
kayak gini nih, ke Jogja, ke Salatiga atau ke Solo gitu. Karena ini aku pakai yang menurutku cocok ya. Harusnya sih ada rumusnya sendiri, kayak kita tuh harus ngukur mulai dari berat badan pembonceng segala macamnya, terus nanti kayak ada R1, R2, R3. Itu emang harus ada rumusnya sih. Cuman ini kan aku masih pakai kayak feeling gitu. Kalau menurutku sih ini udah work sih, udah enak gitu. Yang paling kerasa sih jelas sih bagian ribonya yang paling aku bisa lihat ya kalau dari kacamata. Dia bisa ngatur kecepatan balik pistonnya tuh apa gitu, fungsi gitu loh, nggak yang asal kayak cuman nahan atau apa, tapi ini benar-benar fungsi gitu. Kalau di ribonya tuh aku nyetelnya dari yang paling berat dulu, aku mentokin dulu, kita anggaplah dia ada di nomor 42 ya. Itu kita setel paling berat, terus aku mundurin 13 klik. Jadi nanti jatuhnya di angka 29 klik kalau dari paling soft, tapi mundurin 13 klik kalau yang dari paling hard. Itu setelanku sih untuk saat ini. Kalau untuk preloadnya, springnya aku puterin sekitar, kalau nggak salah ingat sekarang sih 4 atau 5 ulir gitu. Jadi aku lebih ke turunin, lebih ke kerasin gitu. Karena kalau dari bawaan pabriknya waktu kita beli tuh dia ada yang di paling top sih, paling soft gitu. Terus ternyata setelan ini yang maksudnya yang aku pakai ini ternyata ya kalau dipakai boncengan lebih enak sih, dia lebih pas gitu. Emang kalau dipakai sendiri gini emang agak keras, cuman aku emang cari setelannya yang kayak gitu biar ketika di jalanan berbelok yang bumpy gitu masih nggak terlalu geol-geol gitu loh. Tetap harus disesuaiin dengan berat badan dan lainnya, tetap harus pakai rumus sih. Ini kan aku masih pakai feeling ya. Nanti aku juga bakalan bikinin video gimana sih cara ngaturnya, cara nyetelnya VND ini. Gampang kok, cuma tinggal buka ke kuncian springnya, terus puter pakai yang besi itu yang nanti dikasih. Habis itu diatur sesuai. Kalian nanti atur dulu. Kalian kayak misalkan kalau aku sih kayak ngasih tekanan gitu di belakang. Kita lihat dulu tekanan baliknya gimana. Kalau misalkan dirasa menurut kalian dia selera, kembali ke selera kalian gimana, nanti kalian tinggal aturin tinggal diatur tuh ribonya gimana. Begitu. Untuk build quality-nya ini menurutku udah oke banget, udah jos, udah rapi, detail. Kalau misalnya kayak warna-warna juga dia nggak ada belang-belang, finishing juga halus. Build quality-nya oke sih. Diameter pistonnya juga gede, diameter springnya juga gede, terus ada detail-detail kecil kayak ngasih tulisan di springnya segala macem. Terus di bagian ribonya pun juga ada tulisan kayak ke soft maupun ke hard itu ada. Oke sih, udah rapi gitu. CNC-nya juga bagus lah, nggak kalah lah sama merek-merek kayak ISS. Jadi kalau budget kalian 1 juta kurang, kalian bisa ambil VND ini sih. Menurutku ini sudah sangat worth it. Cuman kita tunggu sih apakah dari VND nanti ada yang 3 setelan, kan lumayan tuh, mantep, sampai kompresi juga. Nah itu pasti sih menurutku budgetnya mungkin 1 jutaan lebih lah. Cuman kita tunggu aja. Karena kalau dari temanku yang aku pernah tanya itu, VND kan juga bikin velg tuh, itu juga kualitasnya bagus. Jadi menurutku harusnya shocknya juga oke sih. Begitu. Terus apa lagi ya? Kalau mau dibilang review enak sih, menurutku enak karena aku nyetelnya sesuai dengan jalan yang sering aku lalui. Aku nggak yang sering lewat jalan bergelombang banget. Dan aku juga cari kestabilannya gitu. Jadi reviewnya agak gimana ya? Agak ya menurut opini gue aja. Karena misalkan kalau bilang wah ini kurang enak, ya tinggal disetel aja kalian pengennya yang kayak gimana. Misalkan emang suka yang kalau ketika geronjalan ngayun biar nggak terlalu kenceng perutnya, ya di setel aja. Kalau so far sih dari peringkat 1 sampai 10 aku kasih 8 sih. Jadi sudah sangat-sangat worth it. 750.000 oke lah. Jadi begitu guys. Jadi buat teman-teman, udah kayak gini kan.
Jadi buat teman-teman yang mau cari-cari shock breaker untuk misalkan dia Mio atau mungkin selain Vario ada Beat dan kawan-kawannya dan lain-lain, kalian bisa pilih VND ini sih. Karena VND cukup lengkap variannya. Ada yang seri AK777, terus AK333, banyak deh variannya. Kalau setahu sih ini yang AK11 tuh varian tertingginya sih. Jadi aku ambil aja sekalian. Terus misalkan tapi tunggu lagi sih, kalau misalkan mau dibilangin, Mas kalau dibandingin YS sama Ohlin gimana ya? Wah, belum pernah nyoba ya dua merek itu, jadi belum bisa bandingin. Cuman kalau aku lebih baik ngambil ini, terus disetelin di tempat yang profesional, katakanlah hampir habis, bukan katakanlah, setahu gue sih aku pernah dengar tuh habis 1,5 jutaan lah. Ya anggap aja 1,5 juta sampai 2 juta. Terus harganya tadi 750.000. Oke, 2,7. Udah, itu pasti jauh lebih enak. Walaupun memang Ohlin harganya 4,an, tapi menurutku prefer ini sih. Aku prefer ini terus disetelin di tempat profesional, kayak contoh di ADD Suspension atau yang kawan-kawan yang lain. Itu kan kalian pasti akan bakal ditanyain kebutuhannya untuk apa, gimana, berat badan segala macam, dan setahu aku juga jeruannya diganti. Jadi kalian harusnya sih ya menurut data segala macam Swesik pasti enak lah. Kalau menurutku sih gitu, daripada keluar uang lebih ya. Karena aku rencana juga gitu sih. Ini mau aku setelin lagi ke yang tempat yang lebih profesional karena lebih tahu gitu. Begitu guys. Jadi segini review singkatnya. Nanti bakalan aku review lagi kalau udah 6 bulan atau setahun. Kan kita juga butuh tahu yang namanya apa, endurance-nya, kekuatannya segimana sih. Apakah semakin lama dipakai akan semakin berkurang? Ya harusnya sih wajar ya, sebenarnya akan melemah ya. Cuman kita lihat apakah dalam waktu 1 tahun apakah udah mulai lemah atau gimana gitu. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like. Dan kalian bisa bagikan video ini ke teman-teman kalian buat referensi teman-teman yang mau cari shock breaker. Woi, San Mori lagi rame, San Mori cuy, lagi kenceng San Mori. Jadi begitu. Itu showy bener nggak ya? Kalau showy beneran asik sih. Bentar, biarin mereka lewat dulu. Oke, jadi segitu dulu guys. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Thank you banget buat kalian yang udah support aku selama ini. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya. Terus bagikan video ini kalau bermanfaat. Aduh, berisik banget. And see you guys on the next video. Bye bye. Coba deh kita kejar, bisa nggak ya Vario ngejar.